Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 110122001006. Saya ingin membuat video individu tentang perilaku individu dalam organisasi. Oke, di sini ada sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia terbagi menjadi 6. Yang ke satu, keragaman perilaku manusia disebabkan oleh perbedaan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, kebutuhan manusia yang beragam menjadi faktor utama yang membedakan satu sama lain. Yang ketiganya, kemampuan manusia untuk merencanakan masa depan dan membuat keputusan mengenai tindakan mereka. Yang keempatnya, pemahaman seorang terhadap lingkungan terbentuk melalui pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, reaksi efektif seperti kebahagiaan atau ketidakbahagiaan menjadi bagian dari respon manusia. Yang keenam, berbagai faktor mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, membentuk karakteristik unik setiap individu. Oke, di sini ada hampiran untuk memahami perilaku. Oke. Dalam pemahaman perilaku, teori kognitif menekankan pada elemen kognitif, yaitu keyakinan bahwa perilaku seseorang dipicu oleh rangsangan atau stimulus, yakni objek fisik yang mempengaruhi individu secara bervariasi. Interaksi antara aktivitas kognitif dan struktur kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi, tapi juga berkontribusi pada konsekuensi seperti sikap dan perasaan. Fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini terbagi menjadi 4. Yang ke satu, membantu memahami kognisi baru dengan mengaitkannya dengan sistem kognitif yang telah ada sesuai teori kognitif. Yang keduanya, menyebabkan timbulnya emosi atau konsekuensi yang mencerminkan sikap. Tidak hanya memberikan pemahaman pada kognisi, tetapi juga menghasilkan sikap atau perasaan seperti senang, tidak senang, baik, buruk, benci, atau cinta. Yang ketiga, terlibat dalam pembentukan sikap, di mana komponen emosional dalam suatu sistem kognitif memainkan peran kunci menentukan sikap terhadap tujuan atau objek tertentu sesuai teori kognitif. Memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku, mengacu pada teori kognitif untuk menganalisis dan memahami perilaku manusia yang dapat diamati, dengan fokus pada motivasi sebagai pendorong perilaku. Ini adalah hampiran penguatan. Berikutnya konsepsi penguatan. Memiliki keterkaitan yang erat dengan motivasi dalam konteks psikologi. Motivasi sebagai dasar dari proses psikologi menunjukkan kompleksitas yang lebih luas daripada reinforcement. Secara alamiah, reinforcement hadir dalam lingkungan diwakili oleh reinforcer yang berasal dari peristiwa-peristiwa eksternal yang muncul dalam lingkungan dan diikuti oleh respon. Ini ada penguatan, konsepsi penguatan. Konsepsi penguatan itu terbagi menjadi 2. Yang ke satu, pemadaman atau excitation. Pemadaman adalah fenomena pelemahan hubungan antara stimulus dan respon. Terjadi ketika respon tidak memberikan dorongan atau tidak lagi muncul,
Respon yang tidak mendorong dan berhenti sepenuhnya cenderung dilupakan. Penyebabnya pemadaman hubungan antara stimulus dan respon. Dalam konteks ini, perilaku pemadaman ini juga dikenal sebagai hambatan reaktif atau reactive inhibition. Yang kedua ada hukuman atau punishment. Hukuman melibatkan upaya yang dapat berupa penundaan pemberian hadiah atau pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk memadamkan suatu respon. Meskipun memberikan hadiah dapat dianggap sebagai penguatan positif, penundaan pemberian hadiah tersebut dianggap sebagai bentuk hukuman yang dapat dipengaruhi perilaku. Slide kelima ada ampiran psikoanalitis. Dalam pendekatan psikoanalitis, kita menyadari bahwa perilaku manusia terkendali oleh personalitas atau kepribadiannya. Meskipun tidak semua aktivitas mental dapat diketahui dengan mudah, beberapa aspek tertentu dari pikiran dapat mempengaruhi perilaku manusia. Sigmund Freud menjelaskan struktur kepribadian melalui kerangka ketidaksadaran. Baik, slide ke-6 ada susunan kepribadian. Dalam konteks susunan kepribadian, dapat pandangan beragam dari para ahli antropologi. Horton menyatakan bahwa kepribadian mencakup sikap, perasaan, dan ekspresi seseorang yang mencermin dalam tindakan mereka. Schaeffer dan Lam mengartikan kepribadian sebagai pola sikap, kebutuhan, ciri khas, dan perilaku yang menjadi standar baku. Sementara menurut Konjalaningrat, kepribadian adalah susunan unsur akal dan jiwa yang membedakan tingkat laku setiap individu manusia. Baik, saya akan menarik kesimpulan yang tadi saya paparkan. Kesimpulannya itu, dalam kesimpulan, perilaku individu dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan emosi. Evaluasi perilaku dapat dilakukan melalui observasi, pola kebiasaan, dan peraturan. Karena setiap individu memiliki perbedaan dalam karakteristik, diperlukan pendekatan untuk menyatukan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi menjadi alat penting dalam menemukan dan pencapaian tersebut. Sementara perbedaan dalam kecerdasan dan kompetensi juga memainkan peran signifikan dalam ciri-ciri individu. Baiklah, demikian video presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.